Film dimulai kembali dengan memperlihatkan Jin Suk yang telah menangkap salah satu musisi terkenal Korea bernama Z, di mana Z merupakan orang yang telah mengaransemen lagu Hadongso hingga terkenal dan viral di media sosial. Kala itu Jin Suk menyiksa Z sambil menyuruh Z menyanyikan lagu milik Hadongso agar penglihatan Hadongso dapat terhubung dengan Jin Suk. Setelah penglihatan Hadongso terhubung dengannya, Jin Suk menuliskan pesan kepada Hadongso, di mana pada pesan itu Jin Suk menyuruh Hadongso untuk datang ke tempatnya sendiri. Dan jika Hadongso membawa orang lain atau terlambat untuk datang, maka Jin Suk akan menjadikan Z sebagai koleksi patung berdarah selanjutnya. Setelah kejadian itu, Hadongso pun menceritakan mengenai apa yang dilihatnya kepada Lirang. Dan Lirang pun berkata bahwa dia siap untuk membantu Hadongso. Namun tiba-tiba di tengah-tengah percakapan antara Hadongso dan Lirang muncul tamu tidak diundang. Dan ternyata tamu itu adalah komplotan mafia organ yang ingin membuat perhitungan dengan Hadongso. Di sisi lain, saat ingin menghajar mafia-mafia organ, Hadongso ditelepon oleh beberapa anak buah Dongki. Dan mereka berkata bahwa saat ini mereka telah menghancurkan tempat kerja Hadongso, yaitu tempat penampungan besi tua. Dan mereka juga menyandra aki-aki peot yang ternyata merupakan bos Hadongso sendiri. Mengetahui itu, Lirang dengan tenang menyuruh Hadongso untuk segera menyelamatkan bosnya itu. Dan Lirang dengan santai juga mengatakan kepada Hadongso bahwa dia yang akan menghajar para bedebah-bedebah kampret mafia organ. Setelah kepergian Hadongso, Lirang pun tanpa banyak cincong segera menghajar para mafia-mafia organ. Dan di saat yang sama, Shin juga memperlihatkan Hadongso yang telah sampai di tempat penampungan besi tua untuk menyelamatkan bosnya itu. Setelah menemukan bosnya yang tidak berdaya, dari arah belakang anak buah Dongki melayangkan serangan kepada Hadongso, sehingga membuat Hadongso tidak sadarkan diri. Akibat serangan itu, kini Hadongso diikat oleh rantai besi. Dan ketika anak buah Dongki ingin melenyapkan aki-aki peot, Hadongso kembali bangkit untuk melakukan perlawanan. Di mana kali ini dia terpaksa harus menggergaji rantai besi yang mengikat pergelangan tangannya untuk kembali membalas serangan dari bedebah-bedebah kampret itu. Shin pun berpindah dan memperlihatkan Lirang yang sedang diinterogasi oleh para penjahat mafia organ. Saat itu mereka menanyakan keberadaan Hadongso, namun dengan ekspresi yang memandang enteng, Lirang malah menantang mereka. Spontan membuat Dongki menjadi marah dan segera menggores wajah Lirang dengan kampak mautnya itu. Setelah kejadian itu, Lirang pun mengeluarkan kekuatannya dan menghabisi para cecunguk kampret tanpa ampun. Di tengah-tengah pertarungan, Lirang yang merasa musuhnya terlalu banyak memutuskan untuk melarikan diri menyusul Hadongso di tempat penampungan besi tua. Dan setelah bertemu, mereka pun menyusun rencana selanjutnya untuk menemukan Jin Suk dan mengeksekusinya. Lirang pun mencoba untuk menasihati Hadongso agar Hadongso tidak perlu minder dengan keadaan tubuhnya,
karena Lirang menganggap bahwa kelainan dari tubuh mereka yang tidak dapat terluka itu merupakan anugerah atau kelebihan yang sudah ditakdirkan, dan bukan malah menjadi kekurangan yang harus ditakuti atau disembunyikan oleh Hadongso. Selain itu juga Lirang berkata bahwa sudah saatnya pengguna kekuatan seperti mereka harus menguasai dunia. Mendengar itu, Hadongso pun berkata, mustahil menguasai dunia jika hanya 2 orang dari mereka. Dan dengan sangat yakin, Lirang pun berkata bahwa pengguna kekuatan bukan hanya mereka, tetapi masih banyak di luaran sana yang belum diketahui oleh Hadongso. Setelah pembicaraan mereka, Hadongso pun berpamitan kepada Lirang untuk pergi menyelamatkan Z dengan menghabisi Jinsuk. Di sisi lain, di kantor polisi, Detektif Choi yang masih merasa curiga dengan Jinsuk kini mendapat secercah harapan berkat adanya laporan yang mengatakan bahwa Z, musisi terkenal, ditangkap oleh seseorang yang menggunakan penutup mata. Dan setelah melihat rekaman CCTV, awalnya semua polisi beranggapan bahwa yang mencuri Z adalah Hadongso. Namun karena insting serta pengalaman yang berbicara, Detektif Choi dapat mengetahui bahwa yang menggunakan penutup mata itu adalah Jinsuk. Di saat bersamaan, Hadongso yang telah sampai di tempat Jinsuk kini dihadang dengan sebuah mobil yang lampu sorotnya langsung mengarah ke mata Hadongso. Berhasil membuat silau mata Hadongso, Jinsuk pun turun dari mobil dengan mengenakan pakaian pelindung. Dan dengan segera dirinya mengeluarkan asap beracun sehingga membuat Hadongso tidak berdaya dan pingsan. Setelah membuat Hadongso pingsan, Jinsuk mengikat Hadongso dan segera membawa Hadongso ke tempat sakral pembuatan patung berdarahnya. Di tempat lain, Lirang yang sedang berjalan-jalan menyusuri malam dibuntuti oleh salah satu anak buah mafia organ. Menyadari dirinya dibuntuti, dengan cepat Lirang segera menghabisi cecunguk kampret yang mengikutinya itu. Setelah itu, Lirang terus berjalan, hingga akhirnya dia berhenti untuk menemui Janggo, seorang pria gondrong bertopeng yang kala itu sedang tidur. Dan ternyata pria itu adalah salah satu manusia pengguna kekuatan regenerasi seperti Hadongso dan Lirang. Di saat bersamaan, saat ini Jinsuk telah berhasil membawa Hadongso ke tempat pembuatan patung berdarah karya seninya. Dan tanpa basa-basi, Jinsuk yang saat ini terserang penyakit kanker stadium akhir mengatakan bahwa dia ingin melakukan operasi penyatuan organ dengan Hadongso agar dia dapat terus hidup dengan menggunakan organ tubuh milik Hadongso. Melihat Hadongso yang bingung dengan keinginannya, Jinsuk pun membawa Z untuk melakukan eksperimennya. Kala itu, si psikopat Jinsuk pun tanpa basa-basi segera memotong jari kelingking Z dan jari kelingking milik Hadongso. Setelah terpotong, Jinsuk menukar jari kelingking mereka untuk disatukan kembali. Dan ajaibnya, meskipun jari kelingking mereka tertukar, jari kelingking itu dapat menyatu kembali dengan sempurna.
Shin pun berpindah. Usai menemui rekannya Django, Lirang kembali membuat perhitungan dengan para komplotan mafia perdagangan organ. Dan dengan sangat easy, mereka menghabisi para mafia itu sampai ke akar-akarnya. Di saat bersamaan, Jinsup yang menunggu Hadongso untuk menyetujui usulannya saling berbagi organ, mengurung Z dan Hadongso di ruangan pendingin daging. Dan saat Hadongso terbangun dari pingsannya, dia melihat Z menghembuskan nafas terakhirnya hingga pindah alam. Mengetahui itu, Hadongso semakin marah. Dan dengan tekadnya yang semakin memanas, Hadongso memutuskan tangannya agar bisa terlepas dari borgol yang membelenggunya. Sementara itu, usai beres menghabisi para mafia organ, Lirang dan Django berhasil menyusul Hadongso di tempat eksekusi milik Jinsup. Dan dengan cepat segera mencari keberadaan Hadongso. Menyadari seseorang telah memasuki daerah kekuasaannya, Jinsup pun segera keluar dan menyerang Lirang, hingga baku hantam di antara mereka pun terjadi. Di tengah-tengah perkelahian mereka, tiba-tiba Detektif Tang dan Detektif Choi muncul, sehingga membuat Jinsup lari bersembunyi. Melihat Jinsup yang telah menghilang, Lirang pun segera mengeluarkan Hadongso dari ruangan pendingin. Dan setelah bebas, Hadongso dengan emosi yang membara segera mencari Jinsup. Bersamaan dengan itu, Detektif Choi yang telah masuk tiba-tiba dihadang oleh Django. Mengira Django adalah musuh, Detektif Choi malah menembaki Django dengan beberapa tembakan hingga membuat Django terjatuh. Mendengar suara tembakan atasannya, Detektif Tang segera berlari menyusul Detektif Choi. Namun saat membuka pintu, Jinsup malah menusuk Detektif Tang hingga pindah alam Choi. Di saat yang sama, Django yang tertembak kembali bangun untuk menghajar Detektif Choi. Namun tiba-tiba, Lirang datang dan menghentikan tindakan rekannya itu. Setelah berjam-jam saling mencari satu sama lain, kini musuh terakhir pun telah bertemu, dan duel maut di antara mereka segera dimulai. Seperti biasa, Jinsup menggunakan cara licik dengan sengaja menyanyikan lagu milik Hadongso sehingga membuat Hadongso menjadi pusing. Dan berhasil membuat Hadongso pusing, dengan cepat Jinsup menembak Hadongso secara terus-menerus. Setelah peluru Jinsup habis, kini Jinsup mulai panik. Dan dengan amarah yang meledak-ledak, Hadongso mengambil paksa mata miliknya kembali. Berhasil mengambil matanya, Hadongso berniat untuk mengakhiri semuanya dengan membuat Jinsup pindah alam ke alam barzah.
Namun dari belakang, Detektif Choi muncul dan menghentikan aksi Hadongso itu. Detektif Choi berusaha menenangkan Hadongso dan menyuruhnya untuk kabur. Karena sebentar lagi, polisi akan segera datang ke tempat kejadian perkara saat ini. Setelah mendengar nasihat dari Detektif Choi, Hadongso dan Lirang pun segera kabur. Namun, di saat yang sama, Jin Sup yang matanya telah diambil oleh Hadongso ini telah menumbuhkan mata baru. Dan siluet Z yang telah mematung di ruangan pendingin memperlihatkan jari kelingkingnya yang tiba-tiba bereaksi. Dan bersamaan dengan itu, film pun tamat.